Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,65% ke angka 6.400. Dan di video ini saya coba update lagi pergerakan saham-saham di sektor emas yang sampai saat ini masih melanjutkan kenaikan. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Hari ini harga emas tembus rekor tertinggi sepanjang masanya di atas 3.300 US dollar per ounce. Jadi saat ini harga emas memang masih terus bergerak naik. Karena memang kondisi global yang tidak menentu membuat banyak orang lebih mau untuk menghold atau membeli emas dan berharap emas terus bergerak naik. Dan ada satu pemberitaan lagi bisa kita lihat di sini. Amerika Serikat dan China panas, terjadi ledakan perdagangan emas di Tiongkok. Jadi sampai saat ini bukan cuma Tiongkok, di Indonesia juga kita lihat banyak yang FOMO untuk membeli emas dan berharap harganya terus bergerak naik. Dan sekarang kita lihat di sektor saham. Saham yang di sektor emas sekarang saya coba bahas lagi. Pertama, Hatta Dinata hari ini kembali naik 7% lebih ke 600. Secara teknikal bisa kita lihat ini masih bergerak uptrend setelah berhasil rebound dari garis EMA 50. Jadi saham Hatta Dinata dari 2 minggu lalu memang sudah masuk watchlist bareng teman-teman member. Dan secara teknikal ini masih oke dan masih ada akumulasi pada 2 minggu lalu. Dan cara pergerakan bisa kita lihat saat ini Hatta Dinata masih tertahan di resisten di harga 600. Jadi sebelumnya sempat mencoba break ternyata gagal. Kemarin Selasa sempat melemah mendekati support di 550, hari ini kembali rebound. Tapi kenaikan hari ini 7% ini belum mengkonfirmasi Hatta Dinata berhasil break harga 600. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Hatta Dinata, bisa kita lihat asing terpantau 1 minggu ini masih terus masuk. Tapi di broker summary kenaikan 7% ini bukannya ada akumulasi, malah terpantau mulai ada distribusi. Jadi untuk saham Hatta Dinata, menurut saya saat ini apabila teman-teman masih mau hold, tidak mau trading jangka pendek, menurut saya masih bisa di hold, walaupun terpantau ternyata 1 minggu ke depan gagal melewati harga 600. Apabila memang teman-teman masih mau hold untuk tren jangka menengah. Selama harga emas dunia masih ada potensi naik, saham-saham di sektor emas menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena potensi untuk melanjutkan kenaikan juga lumayan besar. Tapi untuk jangka pendek, dalam 1-2 hari ke depan, untuk saham Hatta Dinata menurut saya tetap harus hati-hati. Harga 600 masih berupa resisten yang kuat. Sudah 1 minggu ini kita lihat beberapa kali coba dites, ini masih belum berhasil break. Candle juga 2 hari sebelumnya tidak begitu oke. Hari ini juga walaupun naik 7% ini juga tidak begitu oke. Mencoba naik di atas 600 ini masih gagal. Plus ternyata ini tidak ada akumulasi. Mana terpantau ada distribusi. Sehingga saya lihat besok Hatta Dinata memang masih ada potensi kembali mencoba untuk break ke 600. Tentu harus perhatikan. Jika besok masih gagal break maka cara pergerakan minggu depan Hatta Dinata saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke 550. Jadi ini kesempatan apabila gagal break 600 untuk teman-teman belum sempat dapat saham Hatta Dinata untuk turun kembali di 550. Tapi selama belum berhasil turun ke 550, saya lihat Hatta Dinata untuk tren jangka menengah masih on track untuk lanjut uptrend, masih berpotensi untuk break 600 menuju target berikutnya di sekitar 650. Jadi untuk yang sudah beli di sekitar 500 ke bawah, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold, teman-teman bisa jadikan 550 untuk trailing stop saat ini. Atau hold saja terus selama Hatta Dinata tidak turun di bawah garis EMA 50. Dan sekarang saya coba update lagi saham Antam. Saham Antam juga beberapa hari sebelum baru kita analisa. Bisa kita perhatikan hari ini Antam juga masih lanjut naik 3%. Candle juga memang tidak begitu oke. Tapi saat ini juga menurut saya masih on track untuk menuju resisten psikologisnya di harga 2000. Jadi untuk yang sudah punya menurut saya saat ini juga masih sangat layak untuk di hold. Bisa jadikan 1800 untuk trailing stop. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry sama Antam, menurut saya sebaiknya jangan FOMO untuk mengejar di harga atas. Karena candle 2 hari terakhir walaupun naik ini tidak begitu oke. Walaupun memang jika kita perhatikan di broker summary, ini masih ada akumulasi. Jadi bisa kita lihat, asing 1 minggu terakhir masih masuk dengan jumlah yang sangat besar di saham Antam. Kenaikan 3% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Jadi saya lihat Antam masih on track untuk mengetes atau menuju harga 2000. Jadi bisa jadikan 2000 untuk target take profit atau hold saja terus selama 1800 tidak tembus dengan target lebih jauh untuk Antam di sekitar 2100 untuk tren yang lebih lama. Tapi untuk tren jangka pendek target kenaikan terdekat menurut saya di sekitar 1950 sampai 2000. Karena sudah naik lumayan tinggi masih ada potensi untuk terkena pullback sementara.
Selanjutnya PSAB juga bisa kita perhatikan, sebelumnya juga baru sempat kita analisa beberapa hari sebelumnya. PSAB kemarin gagal melewati 300, hari ini kembali naik 10%, sudah mencapai resisten di 320 dan sempat mendekati harga 330. Dan secara teknikal, PSAB juga sebenarnya masih oke, sudah mulai uptrend setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan untuk PSAB pada kenaikan 10% ini, bisa kita lihat asing juga dan beberapa hari terakhir juga sudah mulai masuk kembali akumulasi sampai PSAB. Plus di broker summary terpantau kenaikan 10% lebih ini ada akumulasi. Walaupun akumulasinya tidak besar. Jadi untuk PSAB saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 330 sampai maksimal 340. Tapi untuk saat ini menurut saya ini merupakan target untuk take profit di sekitar 330 sampai 340. Karena secara teknikal 320 saat ini juga belum terkonfirmasi break. Apabila mencoba naik ternyata gagal dan dipaksa turun, PSAB saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes harga 300. Jadi teman-teman bisa jadikan 300 untuk trailing stop atau 280 untuk trailing stop apabila memang teman-teman sudah dapatnya di bawah garis EMA 50 150. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba pantau di entry, menurut saya lebih oke adalah coba tunggu kembali di sekitar harga 300. Untuk saham RC juga bisa kita perhatikan, hari ini juga ikutan naik, secara teknikal juga masih bergerak trend. Sebelumnya mencoba break 300 masih gagal, hari ini juga RC ditutup naik 4% lebih ke 310. Tapi secara candle ini juga sama, harga 300 belum terkonfirmasi break. Walaupun secara teknikal bisa kita lihat, RC saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 320. Dan jika kita perhatikan untuk RC pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat asing juga masih terus masuk walaupun jumlahnya tidak terlalu besar untuk pergerakan asing. Dan di broker summary jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk RC juga menurut saya harus hati-hati. Apabila mencoba break 320 ternyata 1 minggu ke depan masih gagal, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 300 sampai 290. Tapi selama masih kuat di atas 290 sampai 300, teman-teman masih mau hold, menurut saya masih bisa di hold. Apalagi garis EMA 150 masih lumayan jauh di sekitar 272. Tapi untuk yang saat ini ingin coba entry, menurut saya lebih oke. Coba pantau saham lain seperti PSAB, mungkin Hatta Dinata dan Antam daripada saham RC. Dan saham RC walaupun naik tinggi, ini tidak terpantau ada akumulasi besar. Dan bisa saja ini hanya ikut-ikutan naik karena harga emas bergerak naik. Cara candle juga menurut saya tidak begitu oke. Tapi untuk yang sudah punya, menurut saya selama kuat di atas zona 290 sama 300 ini masih bisa di hold. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.